blast the block. Enemy and friend is not an option now. We all listen now, we go dance and start. Sing Salavina, I'm a Nordic girl. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak bapak semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa tetap di rumah saja. Oke, tidak terasa bagi kita, akhirnya kita sudah memasuki pertemuan yang kedua, di mana pertemuan kedua ini masih dalam membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Oke, masih bersama Bapak Rayu Adi Sianipar. Kali ini kita akan membahas limit fungsi trigonometri lanjutannya. Oke, mari kita simak video berikut ini. Oke, di topik sebelumnya kita sudah membahas beberapa rumus-rumus daripada limit fungsi trigonometri. Sekarang yang lanjutannya bentuknya seperti ini. Jika P sama dengan X dikurang A, maka untuk nilai X mendekati A diperoleh nilai P mendekati 0, sehingga yang pertama rumusnya adalah limit sin A X dikurang A per B dikali X dikurang A, di mana X menuju A, maka ini akan sama dengan limit sin AP dibagi BP, di mana P mendekati 0, sehingga hasilnya adalah A per B. Nah, yang kedua rumusnya adalah limit tan A dikali X dikurang A per B dikali X dikurang A, di mana X menuju A, ini akan sama dengan limit tan AP per BP, di mana P mendekati 0, maka nilainya akan sama dengan A per B. Oke, inilah rumus dengan bentuk X mendekati suatu bilangan, maka akan kita ubah dulu bentuknya agar menjadi mendekati 0. Oke. Nah, untuk memahami dan mendalami mengenai limit fungsi trigonometri ini, mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, yang pertama contohnya adalah hitunglah nilai limit dari 2 dikurang 2 cos X tambah 2 per X kuadrat tambah 4X tambah 4, di mana X mendekati 0. Oke, mari kita jawab. Nah, yang pertama itu adalah kita misalkan P sama dengan X tambah 2. Oke, selanjutnya X mendekati min 2, maka P mendekati 0. Oke, itu dia ya. Nah, limit 2 dikurang 2 cos X tambah 2 per X kuadrat tambah 4X tambah 4 ini, di mana X mendekati min 2, akan kita ubah menjadi limit 2 dikurang 2 cos X tambah 2 per X tambah 2 dikuadratkan, di mana X mendekati min 2. Nah, selanjutnya adalah karena X tambah 2 merupakan pemisalan dari si P, maka limit 2 dikurang 2 cos P per P kuadrat, di mana P mendekati 0. Karena X-nya sudah kita ganti, maka dia harus P mendekati 0. Oke, selanjutnya adalah maka didapatlah limit 2 dikali 1 dikurang cos P, ini dijabarkan, per P kuadrat, di mana P mendekati 0, maka akan sama dengan limit 2 dikali 1 dikurang 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah P. Nah, ini penyederhanaan daripada 1 dikurang cos P ya. Nah, per P kuadrat, di mana P mendekati 0. Oke, akan sama dengan 1 dikurang 1 habis, maka tinggallah 2 dikali 2 sin kuadrat setengah P per P kuadrat, di mana P mendekati 0. Maka ini akan sama dengan 4 dikali limit sin setengah P per P dikuadratkan, maka akan sama dengan 4 dikali setengah dikuadratkan, maka hasilnya adalah 4 dikali 1/4 sama dengan 1, sehingga jawabannya adalah C. Nah, inilah contoh soal nomor 1, semoga bisa dimengerti. Oke, kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Nah, contoh nomor 2 dikatakan bahwa nilai limit dari X kuadrat dikurang 5X tambah 6 dikali sin X dikurang 2
per X kuadrat dikurang X dikurang 2 dikuadratkan, di mana X mendekati 2 adalah, oke, mari kita jawab. Nah, untuk menjawabnya ini tidak selamanya harus kita keluarkan atau kita misalkan dengan P ya. Bisa saja kita jabarkan atau kita sederhanakan. Kemungkinan nanti dia sudah habis pada saat penjabarannya atau penyederhanaannya. Oke, mari kita jawab. Oke, limit X kuadrat dikurang 5X tambah 6 sin X dikurang 2, X kuadrat dikurang X dikurang 2 dikuadratkan akan sama dengan limit X dikurang 2 dikali X kurang 3. Ini adalah penjabaran dari X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Nah, itu dia ya. Maka X kuadrat dikurang X dikurang 2 dikuadratkan ini kita jabarkan lagi. Artinya perkalian sebanyak 2 kali ya. Oke. Nah, selanjutnya X dikurang 2 dikali X dikurang 3 dikali sin X dikurang 2. Ini tetap kita jabarkan sehingga akan didapatlah sin X dikurang 2 dengan X dikurang 2 kan habis ya. Artinya 1. Nah, maka X dikurang 2 dibagi X kurang 2 habis. Tinggallah X dikurang 3 per X tambah 1 dikali X tambah 1. Nah, nilai X nya tetap. Nah, berarti tidak kita gunakan pemisalan P tersebut ya. Maka X tetap menuju 2. Maka ini akan sama dengan 2 dikurang 3 per 2 tambah 1 dikali 2 tambah 1. Maka hasilnya adalah min 1 per 3 kali 3 sama 9. Maka jawabannya adalah D. Oke, inilah contoh soal nomor 2. Semoga dimengerti. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Contoh nomor 3 dikatakan bahwa limit X kuadrat tambah AX dikurang 2A kuadrat sin X dikurang A per X kuadrat dikurang A kuadrat tan X kuadrat dikurang AX adalah, oke, kita jawab. Nah, langkah yang pertama adalah kita keluarkan dulu tan X kuadrat dikurang AX biar bentuknya atau mengenali rumus limit tersebut. Nah, tinggallah sin X dikurang A tan X dikali X dikurang A ini kan menghasilkan seper X ya. Maka tinggallah limit X kuadrat tambah AX dikurang 2A kuadrat per X kuadrat dikurang A kuadrat dikali X. Nah, ini tinggal X ya. Maka akan sama dengan bagian daripada penyebut tinggal kita kalikan ya. Maka dapatlah X pangkat 3 dikurang X A kuadrat. Sehingga bentuk limit ini langsung saja kita sederhanakan dengan menggunakan dalil L'Hospital atau turunannya. Maka turunan dari X kuadrat tambah AX dikurang 2A kuadrat adalah 2X tambah A. Oke, bagian pembilang. Kalau dalam limit yang diturunkan itu adalah pembilang diturunkan, penyebut diturunkan, masing-masing dia ya. Nah, turunan dari X pangkat 3 dikurang X A kuadrat adalah 3X kuadrat dikurang A kuadrat. Oke, X menuju A. Maka langsung aja kita masukkan X menuju A atau mendekati A. Maka 2 dikali A tambah A per 3A kuadrat dikurang A kuadrat. Maka akan sama dengan 3A per 2A kuadrat. Sama-sama kita bagi A, hasilnya adalah 3 per 2A. Maka jawabannya adalah E. Nah, inilah beberapa contoh dari topik pembahasan ini. Hanya 3 contoh saja. Semoga anak-anak Bapak bisa memahaminya. Nah, setelah contoh-contoh ini, silakan kalian kerjakan soal atau tugas latihan yang ada. Yaitu yang pertama adalah limit 1 dikurang cos 2x dikurang 2 per 1 dikurang cos x dikurang 1. Yang kedua adalah limit x tambah 2 dikali sin x tambah 2 per x kuadrat tambah x dikurang 2 dikuadratkan. Yang ketiga adalah limit tan 2x tambah 6 dikali sin 3x tambah 9 per x kuadrat tambah 6x tambah 9. Dan yang terakhir adalah limit 4a dikurang 4x tambah tan x dikurang a per x dikurang a di mana x mendekati a. Oke.
Sampai sini dulu pertemuan kita. Semoga anak-anak Bapak bisa memahami pada topik hari ini. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatannya. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita. Salam untuk kita semuanya. Bye-bye.